Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin membacakan bagi kita semua cerita yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Sebuah cerita yang saya percaya umumnya kita sudah cukup akrab, yaitu cerita tentang perempuan yang bersinah. Bunyinya demikian, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari nats yang terkenal ini. Yang pertama, tentu saja kita melihat bahwa mereka, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, membawa seorang perempuan yang berbuat zina. Nah, pertanyaannya, perempuan itu tentu saja berbuat zina dengan seorang laki-laki, tetapi mengapa laki-lakinya tidak dibawa untuk ikut dihukum? Kita tidak begitu mendapatkan jawaban yang sangat pasti, tetapi salah satu hal yang bisa diperhatikan ialah dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka mengatakan hal itu, artinya membawa perempuan itu dan mengatakan bahwa ia harus dihukum menurut hukum Musa sesuai apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-4 dan ke-5, supaya dengan maksud untuk mencoba Yesus. Mereka ingin mendapatkan satu kesalahan pada Yesus. Jadi tujuan utama mereka bukanlah menghukum perempuan yang bersinah itu, apalagi laki-lakinya yang memang bahkan tidak dibawa kepada Yesus, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk mencobai supaya mendapatkan kesalahan Yesus. Nah, mengapa demikian, Bapak Ibu? Mereka mengatakan kepada Yesus, mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah pertemuan orang-orang itu, lalu mereka berkata kepada Yesus dalam ayat yang keempat, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat 5, mereka mengatakan, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Dijelaskan oleh penginjil Yohanes, Rasul Yohanes dalam ayat yang ke-6, bahwa mereka memang mengatakan itu hanya untuk mencobai Tuhan Yesus dan untuk mendapatkan kesalahan dalam diri Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai menganggap remeh atau kurang memperhatikan ayat yang ke-6 ini. Mereka berusaha mendapatkan satu kesalahan pada Yesus. Dan ini memang satu usaha yang keras, artinya ini memang satu jebakan yang berbahaya bagi Yesus sebenarnya. Dalam hukum Musa, seperti yang para ahli Taurat dan orang Farisi juga katakan di sini, orang yang berzinah dan ketangkap memang harus dihukum dengan dilempari batu. Itu hukum Musa, artinya
mereka berpikir kalau Yesus tidak ingin melaksanakan hukum itu, berarti Yesus akan dianggap sebagai orang yang mendukung perbuatan dosa karena dia tidak mau dosa dihukum sesuai dengan hukum Musa yang memang sudah diturunkan kepada seluruh keturunan orang Israel sampai pada zaman Yesus. Nah, di lain pihak Bapak Ibu sekalian, seandainya Yesus mengatakan, oke, kalau begitu perempuan ini harus dihukum, dilempari dengan batu sampai mati, maka Yesus akan berhadapan dengan penguasa Romawi yang waktu itu berkuasa atas orang bangsa Israel. Karena penguasa Romawi tidak mengizinkan orang Israel untuk menghukum mati orang-orang yang bersalah. Hanya penguasa Romawi yang harus yang boleh menjalankan hukuman mati. Nah, jadi ini jebakan yang berat, sebab kalau Yesus mengatakan ya perempuan ini harus dihukum, dia akan berhadapan dengan kekuasaan imperial Romawi. Tetapi kalau Yesus mengatakan perempuan ini jangan dihukum, berarti dia akan berhadapan dengan mahkamah agama, atau paling tidak akan dianggap tidak mentaati hukum Tuhan yang disampaikan lewat Musa. Ibu sekalian, tetapi Yesus tentu saja manusia dan sekaligus Tuhan dan yang maha bijaksana. Ia menjawab dalam ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan dia juga sebelumnya dikatakan bahwa Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Banyak orang mencoba berspekulasi apa yang Yesus tulis, tapi tentu saja kita tidak terlalu perlu ikut berspekulasi, walaupun saya juga ingin menyampaikan salah satu spekulasi yang lumayan menarik yang saya pernah dengar dari seorang teolog Protestan Amerika, almarhum Dr. R.C. Sproul, yang mengatakan, dan dia sendiri mengatakan bahwa jangan 100% diyakini, ada kemungkinan betul tetapi belum tentu sepenuhnya benar. Beliau almarhum mengatakan kemungkinan besar Yesus menulis di tanah nama-nama orang-orang yang sedang menuduh itu dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka mendengar dia berkata siapa yang tidak berbuat dosa yang pertama melempar perempuan itu, dan juga melihat tulisan itu dan satu-satu pergi karena mereka malu dosa mereka diketahui oleh Yesus. Dan tentu saja sedikit masuk akal karena Yesus bukan hanya manusia tetapi juga Tuhan, sehingga dia tahu semua dosa-dosa orang-orang yang ada di situ. Walaupun belum tentu perkiraan seperti itu benar, tetapi kita bisa mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan di situ, apa yang Yesus lakukan dan katakan di situ sangat mengena pada orang-orang ini, bahwa mereka semua adalah orang-orang berdosa juga. Sehingga ketika Yesus katakan biar siapa yang tidak berdosa dia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu, ya mereka satu demi satu pergi. So mereka sadar, entah benar Yesus menulis tentang dosa-dosa mereka di tanah atau Yesus menulis yang lain, atau mereka sadar bahwa mereka memang dari perkataan Yesus, mereka sadar bahwa mereka memang orang berdosa. Mereka malu karena mereka merasa bahwa di hadapan Tuhan yang maha tahu tentang dosa-dosa mereka, bukan hanya perempuan ini yang pantas dihukum dengan pelemparan batu, tetapi mereka semua juga harusnya dihukum karena mereka berdosa juga. Tuhan tahu, masyarakat mungkin tidak tahu, tapi Yesus tahu, sehingga mereka malu dan mereka pergi satu demi satu. Tapi kasih Tuhan sekalian, nah perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Oke, orang-orang itu berdosa semua sehingga mereka tidak berhak melemparkan batu pada perempuan itu. Tetapi di situ ada satu orang yang tidak berdosa, yang harusnya berhak melemparkan batu pada perempuan itu. Orang itu ialah Yesus. Dia tidak berdosa. Dan hukum Taurat mengatakan bahwa perempuan itu harus dilempar dengan batu. Kalau mengikuti kata-kata Yesus sendiri bahwa yang tidak berdosa lah yang harus melempar perempuan itu dengan batu, harusnya Yesus yang melempar perempuan itu dengan batu sampai mati, sebab dia tidak berdosa. Pertanyaannya, mengapa dia tidak melempar perempuan itu dengan batu sampai mati? Apakah Yesus tidak mau melaksanakan hukum Musa atau hukum yang Tuhan berikan lewat Musa kepada orang Israel dahulu?
yang masih berlaku sampai saat itu. Apakah Yesus menganggap hukum itu tidak berlaku lagi sehingga dia sebagai orang yang tidak berdosa sesuai kata-katanya tidak mau menghukum perempuan itu? Bukan. Itu bukan jawabannya. Jawaban yang lebih sesuai dengan narasi Alkitab, sesuai dengan cerita Alkitab ialah bahwa Yesus tidak menghukum perempuan itu. Dan juga Yesus tidak menghukum kita semua ini yang juga adalah orang-orang berdosa. Oleh karena dia tahu bahwa dia sendiri yang akan menanggung hukuman kita dan perempuan itu. Kemudian di atas kayu salib. Oleh sebab itu dia berhak untuk tidak menghukum perempuan itu. Dan dia berhak untuk tidak menghukum saya dan saudara-saudara yang juga adalah orang-orang berdosa. Sebab dia dalam kasus perempuan itu akan menanggung hukuman di atas kayu salib. Dalam kasus kita, dia telah menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Sehingga di hadapan Allah, Yesus benar kalau dia tidak menghukum kita dengan hukuman mati oleh karena dosa kita, dosa perempuan itu, dan dosa-dosa kita. Tetapi ingat satu hal, Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bagi perempuan itu, entah cukup jelas atau tidak. Saya percaya Roh menghendaki akan cukup jelas. Tapi bagi kita tentu saja sangat jelas. Kita yang sudah berdosa dan sudah diampuni, jangan harus berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena dosa kita, dosa perempuan itu sudah membawa Yesus ke atas kayu salib. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati.